Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini kita masih membahas perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Itu ada 3 ya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak datang dengan sendirinya, ya, melainkan adanya faktor yang menyebabkan terjadi. Gitu. Apa aja faktor itu? Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ini ada 7 ya yang akan kita bahas. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap tidak memuaskan, kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Nah, penyebab perubahan sosial budaya yang pertama itu ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun juga pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut ya. Semakin banyak manusia, semakin banyak tempat tinggal yang dibutuhkan dan sarana dan prasarana, sehingga terjadilah perubahan sosial budaya di kota tersebut ya. Nah, itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Begitupun sebaliknya ya, yang ditinggalkan yang pindah tadi ke kota, berarti artinya sebelumnya dia tinggal di daerah ya, di desa gitu. Itu kan mengalami bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Terjadilah perubahan sosial di daerah sebelumnya. Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang berpindah dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota dan sebagainya ya. Pengolahan bonus demografi yang tepat akan membawa dampak positif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, di sini mungkin ada yang baru dengar, bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya gitu ya.
Pengolahan bonus ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah menata kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan hidup masyarakat berbangsa bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Ya, selain itu komposisi penduduk juga komposisi penduduk yang tidak seimbang harus mendapatkan penanganan yang tepat ya. Indonesia harus mampu menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi. Itu ya mengenai bertambah dan berkurangnya penduduk sama-sama memiliki dampak terhadap perubahan sosial budaya. Yang kedua, ada penemuan baru. Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Nah, kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau message, kamera, radio, dan internet. Saat ini aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu ponsel canggih. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran dan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru dapat memuaskan mereka. Nah, keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru yang diciptakan atau diperbaharui. Gitu. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Ya, penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru dan atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Gitu ya. Selanjutnya ada konflik. Nah, ya, tentunya bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang lain pasti pernah kalian alami. Kondisi inilah yang dapat dikategorikan dalam konflik. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti karena salah paham atau perbedaan pendapat. Ya, kita di bangsa Indonesia ini kita harus bersyukur ya kepada Tuhan karena negara Indonesia itu dikaruniai berbagai keanekaragaman baik agama, suku, bangsa, dan rasnya. Keanekaragaman tersebut memperkaya multikulturalisme bangsa. Namun di sisi lain, keanekaragaman juga membawa proses sosial negatif yang disebut dengan konflik. Ya, konflik dapat diistilah lainkan dengan kata pertentangan ya. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, pada dasarnya pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat.
Nah, contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia itu gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab ya, sebagai rangkaian dari The Arab Spring, pemberontakan Arab. Ini adalah contoh revolusi yang terjadi di dunia. Atau contoh lain misalnya tahun 2011 itu terjadi revolusi di Mesir ya. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, atau Skype untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan mengumpulkan massa. Pemerintah meredam usaha para demonstran yang menggalang aksinya dari internet dengan cara memberhentikan saluran internet dan komunikasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, revolusi ini berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak. Setelah terjadinya revolusi, Mesir mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang. Nah, itu contoh dari terjadinya pemberontakan atau revolusi sehingga mendorong perubahan sosial budaya. Selanjutnya perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Nah, sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Ketika penggunaan teknologi ini tidak diperhatikan secara benar, maka dapat mengakibatkan kerusakan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Ya, contoh suatu masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Suatu saat mereka mengalami bencana tsunami. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar. Mereka direlokasi ke lingkungan alam dataran rendah. Relokasi tempat tinggal membuat mereka harus mengubah mata pencaharian mereka yang semula sebagai nelayan berubah menjadi petani. Nah, itu contoh dari perubahan lingkungan alam ya. Yang tadinya masyarakatnya yang tinggal di sekitaran pantai itu nelayan, ketika ada tsunami mereka tidak bisa mereka harus direlokasi ke tempat yang dataran rendah sehingga berubah profesi jadi petani. Selanjutnya peperangan ya. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Nah, Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, dari 1942 sampai 1945, namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, perubahan apa sajakah itu? Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa
bidang ya. Antaranya bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Nah, tenaga produktif yang ada di desa dipekerjakan pada beragam proyek. Nah, akhirnya desa pun mengalami krisis karena tidak terurus. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Nah, bidang di ekonomi, rakyat hidup dalam kesulitan. Nah, sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan bonggol pisang. Selanjutnya ada bidang budaya. Nah, bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat atau Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. Nah, yang terakhir di sini ada bidang politik. Ya, para pemimpin dilibatkan dalam berbagai organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan, sehingga puncak dari perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1945, 2 bom atom dijatuhkan oleh tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. 8 hari setelah bom atom menghancurkan Nagasaki, rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom di Jepang memberikan hikmah lepasnya belenggu kekejaman tentara Jepang yang telah merampas hampir seluruh harta benda yang dimiliki penduduk Indonesia. Nah, perubahan terbesar yang dirasakan bangsa Indonesia pada tahun 1945 adalah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lain, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Ya, kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi, seperti halnya kamu dan temanmu gitu ya. Kamu dapat mempengaruhi mereka dalam berpakaian, gaya rambut, ataupun berperilaku. Begitupun sebaliknya, temanmu dapat mempengaruhi kamu dalam berbagai hal ya. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Nah, hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya. Tetapi menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya ya gitu. Masuk dan berkembangnya masyarakat itu tergantung kita ya yang berperan di situ, yang mengalaminya. Ya, proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu ada berbagai macam ya. Antara lain yang pertama ada difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ya ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Yang kedua ada akulturasi. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. Nah, itu adalah salah satu contoh dari akulturasi. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, asimilasi ini mirip dengan akulturasi ya. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya di mana? Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang.
Nah, selanjutnya ada penetrasi ya. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai maupun paksa ya. Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa menjadi penjajah bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Selanjutnya ada invasi ya, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Selanjutnya ada milenarisme. Milenarisme itu yaitu salah satu kebangkitan ya, salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, masyarakat pedalaman yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan mereka sendiri. Baik, itulah pembahasan mengenai faktor pendorong sosial perubahan sosial budaya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.